Dimulai pada tahun 1904, kita diperlihatkan tim pemadam kebakaran New York mendapat panggilan tugas di sebuah gedung petualang Manhattan. Di lantai 2 gedung itu, ketika salah satu petugas menyentuh pintu sebuah ruangan, tiba-tiba saja tangannya membeku. Yang lebih mengejutkan lagi, saat mereka berhasil memasuki ruangan tersebut, mereka menemukan para penghuni ruangan telah tewas dalam kondisi membeku. Petugas itu lalu menemukan seseorang berpakaian zirah perang duduk sambil memegang sebuah bola artefak berwarna kuning keemasan. Dan ketika ia akan menyentuhnya, di dalamnya lalu terlihat seperti ada sosok entitas gaib yang sangat kuat. Adegan kemudian memperlihatkan para jagoan kita sang penghancur hantu The Spanglers yang terdiri dari Gary, Kelly, Phoebe, dan Trevor yang kini sudah berpindah dari Summerville ke Manhattan di New York City. Saat ini mereka tengah beraksi mengejar hantu yang mereka sebut Sewer Dragon atau naga saluran pembuangan neraka. Setelah Phoebe keluar dengan senjata Protonnya untuk menahan makhluk itu, Trevor pun membantu dengan mobil RC canggih yang dilengkapi dengan penangkap entitas asing. Namun sayangnya alat dan senjata mereka kurang mumpuni untuk menangkap sang naga yang sangat licin serta jangkauan yang terlalu tinggi. Setelah beraksi beberapa lama, akhirnya naga pun berhasil ditangkap saat Kelly menjebaknya dengan sebuah drone, yang mana drone itu lalu menghisapnya. Misi pun berakhir, namun dampak dari itu keadaan kota menjadi porak-poranda. Alih-alih mendapatkan tanda jasa, The Spanglers justru dipanggil oleh Pak Wali Kota bernama Walter Peck. Walter Peck menyalahkan apa yang telah dilakukan The Spanglers. Terlebih aksi para pemburu hantu ini hanya merusak kota saja. Usut punya usut, ternyata Walter Peck adalah orang yang selalu menjadi musuh dan tidak pernah menginginkan kehadiran The Spanglers dari film-film sebelumnya. Kini ketika telah menjadi wali kota, dia tak serta-merta merubah kebenciannya pada pemburu hantu ini. Apalagi aksi The Spanglers kali ini muncul di berbagai media dengan pemberitaan yang justru menyudutkan mereka. Ditambah lagi Phoebe yang kedapatan ternyata masih di bawah umur pun kini dilarang untuk terlibat ikut dalam aksi para pemburu hantu di lapangan. Gary yang sedang berusaha mencari perhatian Phoebe agar menerimanya sebagai ayah barunya, lantas mencoba membujuk Pak Wali Kota. Tapi percuma saja, usahanya itu tetap gagal. The Spanglers pun pulang ke markas dan di sini terlihat Gary memang benar-benar tulus berusaha ingin menjadi sosok ayah yang baik bagi Phoebe. Meskipun sampai saat ini Phoebe belum mau membuka hatinya. Kelly pun terus menyemangati Gary agar terus berusaha. Sampai di ujung pembicaraan, Gary pun memasukkan hantu Sewer Dragon yang mereka tangkap tadi ke dalam penyimpanan. Tapi entah karena kapasitas penyimpanan sudah penuh atau karena kerusakan lain, yang jelas unit penyimpanan hantu itu sempat mengalami masalah, walaupun akhirnya bisa teratasi. Sementara di tempat berbeda kita diperlihatkan Ray dan Podcast, yang mana dua orang ini juga adalah pemburu hantu secara mandiri. Mereka juga menerima konsultasi dari berbagai pasien dan kegiatan itu selalu mereka tayangkan di kanal pribadinya. Banyak pasien pun berdatangan di tempat itu untuk memeriksakan berbagai barang milik mereka, guna mengetahui apakah ada hantu bersemayam atau tidak dalam benda-benda tersebut. Tak lama Phoebe pun datang membawa toples berisi sampel, dan rupanya mereka ini sudah saling mengenal. Di sana Podcast lalu menunjukkan Mini Puff alias mainan hantu kecilnya yang sangat lucu. Namun hantu-hantu kecil ini tiba-tiba berlari ketakutan dan bersembunyi saat seorang pria bernama Nazim Rasamadi datang. Nadim tampaknya hendak menjual sebuah artefak kuno pada Ray. Dan benda tersebut adalah bola berwarna kuning keemasan yang kita lihat di awal film tadi. Saat Ray mulai memeriksa benda tersebut, entah apa yang terjadi, yang jelas bola artefak ini mampu membuat alat pengukur itu error dan menyebabkan getaran yang cukup besar. Mereka bahkan tak menyadari apa yang mereka lakukan barusan telah melepas energi entitas buruk. Bahkan energi itu sampai ke unit penyimpanan hantu di markas The Spanglers. Mengetahui ini, The Spanglers pun berkonsultasi pada sekretaris Ghostbuster generasi awal bernama Janine. Namun Janine mengatakan tidak tahu banyak soal benda tersebut, sehingga dia hanya bisa membantu dengan melaporkan kejadian itu pada Winston. Dialah orang yang selalu memfasilitasi dan mendanai Ghostbuster. Lalu di kamarnya, Trevor menemukan kebocoran tak wajar di plafon, yang mana ketika dia pergi memeriksanya ke atas, anehnya banyak tumpukan sampah di lotengnya. Ternyata di bawah tumpukan sampah itu ada hantu hijau atau yang disebut Slim.
Beberapa waktu kemudian The Spanglers pun mendapat panggilan tugas dan Phoebe tampak sedih karena tak bisa ikut dalam aksi tersebut akibat skorsing dari Pak Wali Kota. Daripada sendirian di rumah, Phoebe pun memilih menyendiri dan bermain catur tanpa lawan di sebuah taman. Namun tiba-tiba saja pion catur itu bergerak sendiri dibarengi dengan munculnya sosok hantu wanita bernama Melody. Meskipun ada hantu di depannya, tapi reaksi Phoebe biasa-biasa saja, tidak panik atau ketakutan. Menyadari ini, si Melody pun mulai curhat dan bercerita tentang kematiannya, yang ternyata dia tewas dalam sebuah kebakaran. Karena itulah mengapa Melody selalu membawa korek api kemana-mana. Melody juga mengungkapkan ketakutannya, yang mana dia merasa bahwa dirinya tidak akan mampu untuk menyeberang ke alam akhirat karena ingin berkumpul dengan keluarganya. Singkat waktu, tim Ghostbuster pun mengirimkan ahli parabiologinya bernama Lars untuk memeriksa alat penyimpanan hantu di markas The Spanglers yang ternyata memang kapasitasnya sudah penuh. Dia pun membawa The Spanglers bertemu dengan Winston. Di sana dia pun memperlihatkan rancangan alat penyimpanan terbarunya yang cukup canggih. Rancangan tersebut ternyata didesain oleh ayahnya Kelly, dan tanpa sepengetahuan The Spanglers, Winston diam-diam sudah membuatnya. Dia bahkan telah membangun sebuah fasilitas penelitian paranormal yang dilengkapi dengan berbagai peralatan terbaru, di mana di tempat itu juga mereka dapat meneliti berbagai entitas asing yang dikurung dalam beberapa ruangan berbeda. Di sana Trevor juga bertemu dengan kenalan lamanya bernama Lucky yang dia kenal pada sequel sebelumnya. Tak cuma The Spanglers, di sana juga ada Ray yang membawa artefak bola kuningan miliknya untuk diobservasi menggunakan alat di sana. Lars pun mulai memperlihatkan bagaimana peralatan terbarunya bekerja, di mana alat tersebut mampu mengekstrak dan memisahkan energi jahat yang bersemayam dalam sebuah benda. Dia juga dengan bangga memperlihatkan tempat penyimpanan dengan kapasitas yang jauh lebih besar dari milik The Spanglers. Berselang beberapa waktu kemudian, The Spanglers kembali mendapat panggilan tugas dan tentunya lagi-lagi tak mengajak Phoebe. Namun baru saja mereka berangkat, tiba-tiba panggilan tugas berdering lagi. Daripada gabut sendirian, Phoebe pun nekat mengambil panggilan tugas itu dengan mengajak podcast bersamanya. Setibanya di restoran kliennya, ternyata hantu yang akan mereka tangkap adalah Melody, hantu yang pernah Phoebe kenal sebelumnya. Phoebe pun merasa tak tega sehingga Melody pun berhasil lolos menembus kaca restoran. Melody selanjutnya diam-diam mengikuti Phoebe ke markasnya, dan karena merasa sudah dekat dengannya, Phoebe pun mengajak Melody masuk ke dalam markasnya. Sambil berbincang-bincang, Melody pun sampai di tempat penyimpanan hantu, dan tampaknya dia hendak ingin membebaskan hantu-hantu itu. Tapi beruntung Carrie sudah pulang usai bertugas. Dari sini diketahui rupanya Melody memiliki niat tersembunyi. Dia juga rupanya memiliki hubungan dengan entitas jahat yang kuat. Karena setelah itu keesokannya ditemukan tempat penyimpanan The Spanglers sudah dalam keadaan hancur. Kemudian di markas Ghostbuster terlihat Lars bersama Lucky melakukan penelitian pada artefak bola kuningan milik Ray, yang mana ketika dia menyentuhnya nampak hantu-hantu lain yang terkurung begitu tertarik pada artefak tersebut. Lalu ketika mereka mengekstraksi artefak bola itu, rupanya teknologi itu tak mampu menahan lonjakan energi dari artefak bola tersebut. Yang ada keberadaan artefak bola ini justru memberikan efek pada hantu lain yang terkurung menjadi lebih agresif dan hampir saja lepas. Beruntung Lars kemudian berhasil memulihkan sistem peralatannya tersebut. Akan tetapi ketika Lars mengambil artefak bola itu, tangannya nyaris saja mengalami kebekuan yang cukup kuat. Peristiwa tersebut kemudian Lars kabarkan melalui hasil penelitiannya, yang mana artefak bola itu memberikan dampak negatif pada hantu yang lain dan memiliki energi yang sangat besar. Bahkan ketika benda tersebut dibakar dengan cara apapun tak bisa merubah suhunya. Benda tersebut justru memancarkan energi dingin yang lebih kuat lagi. Namun satu hal yang tak mereka sadari setelah kejadian tadi, rupanya ada satu hantu yang mampu mengendalikan benda mati telah berhasil keluar dari tempat kurungannya. Karena penasaran dan ingin tahu lebih jauh tentang artefak bola tersebut, Lars bersama Lucky dan Trevor pun mendatangi Nadim, pemilik asli yang menjual artefak bola itu kepada Ray. Di ruangan pribadi Nadim rupanya tak hanya artefak bola kuningan saja yang ia miliki, melainkan ada juga salah satu pakaian zirah yang dikenakan oleh wanita misterius di awal film tadi. Tapi hal yang menarik adalah alat pengukur energi justru mendeteksi adanya sebuah energi yang dipancarkan dari tubuh Nadim dan bukan dari benda-benda di ruangan tersebut. Maka untuk menyelidiki itu, mereka kemudian membawa Nadim untuk diteliti oleh sang kapten Ghostbuster sejati bernama Dr. Fangman. Dari hasil wawancaranya, sang dokter pun mendapati temuan bahwa amarah Nadim ternyata mampu mempengaruhi kobaran api di dekatnya, yang artinya Nadim adalah bukan orang biasa.
Di markas Ghostbuster, Lars mendapati temuan dari rekaman video yang sempat direkam oleh podcast sebelumnya, yang mana rekaman tersebut mengeluarkan nyanyian serta bahasa-bahasa kuno. Maka untuk itu, Ray bersama Phoebe dan podcast kemudian mendatangi seseorang yang mengerti di bidang dunia kuno. Sang ahli pun begitu terkejut ketika melihat benda di depannya, sehingga dia pun mulai bercerita bahwa pada 4000 tahun yang lalu ada seorang raja yang memelihara salah satu dewa iblis bernama Garaka. Namun Garaka berkhianat kepada sang raja sehingga dia pun dikurung dan tanduknya yang menjadi sumber kekuatan utamanya dilepas dari kepalanya. Lalu karena tak terima dengan hal tersebut, Garaka sang iblis pun mengumpulkan pasukan abadinya untuk berperang dengan umat manusia. Dia menebar teror dengan kekuatannya yang bisa membekukan apapun tanpa tanding. Hingga pada akhirnya muncullah sang Fire Master untuk menghentikan Garaka. Dengan kekuatan apinya, sang pengendali api pun berhasil mengalahkan Garaka dan mengurungnya dalam sebuah bola yang terbuat dari kuningan. Bola tersebut tak lain adalah bola yang dimiliki Nadim. Semenjak Garaka terkurung di dalam bola tersebut, dunia pun mulai menemukan kedamaian dan ketenangannya. Namun ketenangan tersebut mulai berubah ketika sekelompok petualang kolonial pencuri artefak hendak berpesta dan memutar sebuah nyanyian kuno di hadapan bola kuningan itu. Maka seketika itu pula Garaka mengeluarkan kekuatannya yang menyebabkan sekelompok kolonial di dalam ruangan itu tewas dengan membeku. Dan peristiwa inilah yang ditampilkan saat di awal film tadi, guys. Kemudian ketika sang ahli memperdengarkan koleksi rekaman nyanyian kuno miliknya, tanpa mereka sadari rupanya hantu pengendali benda mati ada di situ. Hantu tersebut lantas langsung mencuri rekaman nyanyian kuno itu dan kabur memakai kantong plastik. Setelah di luar, hantu itu kemudian merasuki patung singa dan menyerang. Beruntung Phoebe berhasil menghancurkannya, namun si hantu berhasil kabur. Atas kejadian ini, lagi-lagi Phoebe dimarahi oleh Pak Wali Kota dan juga Winston, bahkan oleh Gary, sang ayah tirinya juga. Hal ini pun menjadi kesempatan emas bagi Walter Peck untuk melakukan hal yang sudah bertahun-tahun ingin dia lakukan, yakni untuk menutup Ghostbuster. Meskipun Ray mencoba menjelaskan apa yang terjadi dan meyakinkan Winston, namun semuanya percuma karena Pak Wali Kota telah memutuskan melarang kegiatan Ghostbuster lagi. Ini pun terbukti ketika semua aset Ghostbuster dan The Spanglers disita oleh Pak Wali Kota. Akan tetapi Gary bersikeras kalau dia ingin bertahan karena ini adalah satu-satunya yang dimiliki oleh The Spanglers. Di sana Ray lalu menjelaskan alasan mengapa Nadim memiliki benda kuno tersebut di rumahnya. Yang ternyata nenek Nadim adalah penjaga bola emas terakhir yang mengurung Garaka yang pernah ada dan kini Nadim adalah penerusnya. Inilah alasannya mengapa dalam tubuh Nadim terdapat energi api, karena Nadim adalah seorang Fire Master. Sehingga dia harus menerima takdirnya sebagai garis keturunan terakhir untuk melawan Garaka. Mendengar penjelasan Ray tersebut, Nadim pun tak percaya kalau dalam dirinya ada kekuatan api. Sementara itu, Phoebe yang merasa sedih dengan keadaannya saat ini pun mencurahkan kesedihannya pada Melody, satu-satunya teman yang mengerti dirinya saat ini. Mendengar ini, Melody pun prihatin pada Phoebe, namun dia menyayangkan mereka berasal dari dua dimensi berbeda. Dan kalau saja berada pada dimensi yang sama, mungkin akan terasa lebih menyenangkan. Ucapan Melody ini rupanya membuat Phoebe ingin mewujudkannya, yang mana dia pun langsung bereksperimen memakai teknologi Ghostbuster, yang mampu memisahkan raga dan roh walaupun terbatas hanya selama 2 menit saja. Setelah Phoebe berhasil mengeluarkan rohnya, ternyata barulah terungkap kalau Melody ini hanya memperalat Phoebe. Melody rupanya diperintah oleh Garaka dengan imbalan dia akan dipermudah jalannya menuju gerbang akhirat dan bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Kini roh Phoebe pun mulai dikendalikan oleh Garaka dari dalam bola kuningan ini, karena cuma manusia yang bisa membacakan mantra untuk menghancurkan bola tersebut. Alhasil setelah 2 menit berakhir, roh Phoebe pun kembali ke raganya. Sedangkan Garaka kini sudah berhasil bebas dari bola kuningan yang telah memenjarakannya selama 4000 tahun itu. Melihat kejadian ini, Lucky pun berusaha melawan Garaka, namun dia bukanlah tandingan dewa iblis yang sampai saat ini masih menjadi yang terkuat. Garaka pun mendapatkan kembali tanduk yang menjadi sumber kekuatannya dari ruangan pribadinya Nadim. Dan saat itu juga dia langsung mulai menebar teror di seluruh isi kota. Para tim penghancur hantu dari lintas generasi pun mulai berkumpul dan bersatu untuk menghentikan Garaka. Sementara di ruang lain, Nadim sang pengendali api masih berusaha mengeluarkan kekuatan yang ada di dalam dirinya.
Sebelum menghadapi sang dewa iblis, rupanya tim Ghostbuster ini terlebih dulu harus menghadapi para hantu pasukan Garaka. Trevor yang sempat lengah dan senjatanya juga direbut oleh makhluk tak kasat mata hampir saja dihabisi saat itu juga. Beruntung Nadim datang tanpa sengaja berhasil mengendalikan kekuatannya. Mereka juga tak perlu capek-capek mencari Garaka karena kini sang dewa iblis ini justru yang mendatangi mereka dengan begitu memukau. Ketika Garaka mematahkan serangan mereka dengan kekuatan bekunya, tiba-tiba muncullah Nadim dengan pakaian zirahnya untuk membantu. Konyolnya pematik api yang dia bawa malah tak berfungsi, sehingga nyaris saja membuat semua orang mati akibat kekuatan Garaka. Sementara itu di ruang bawah, Phoebe sedang membujuk Melody agar dia mau membantunya mengalahkan Garaka. Meskipun Melody terlambat menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya adalah sebuah kesalahan karena diiming-imingi oleh sang dewa iblis itu. Padahal faktanya dengan kemampuannya sendiri Melody mampu melewati gerbang akhirat. Namun Melody menyadari kalau Garaka bukanlah lawan yang sebanding baginya. Maka dari itu dia pun hanya bisa membantu dengan menyalakan korek miliknya. Sehingga ini pun menjadi sumber kekuatan yang diambil dan dikendalikan oleh Nadim untuk melawan Garaka. Kekuatan api ini bukan hanya menghalau Garaka, melainkan juga mampu menyelamatkan tim Ghostbuster dari kebekuan. Setelah itu, para penghancur hantu lintas generasi ini pun kembali bersatu bahu-membahu sembari menggabungkan kekuatan api dari Nadim untuk mengalahkan Garaka. Garaka pun mulai kewalahan dan terpojok sampai akhirnya tim generasi tua di bawah berhasil mengaktifkan kurungan penyimpanan hantu, yang alhasil Garaka pun terhisap ke dalamnya. Setelah Garaka berhasil dilumpuhkan dan kekacauan pun sudah berakhir, tim Ghostbuster ini pun mendapatkan sambutan meriah dari seluruh warga Manhattan. Situasi ini pun membuat Pak Wali Kota tak berkutik dan dengan terpaksa dia juga harus mengakui kalau para pemburu hantu inilah pahlawan yang sebenarnya. Di momen ini juga Gary baru pertama kali merasakan kebahagiaan karena Phoebe akhirnya mau memanggilnya ayah. Namun tugas The Spanglers rupanya belum berakhir sampai di situ, karena sequel Ghostbuster part selanjutnya kemungkinan akan dibuat lagi. Di bocoran scene terakhir ini tampak Minnie Puff mencuri dan melarikan sebuah truk. Ya udah guys, seperti itulah seluruh alur cerita film Ghostbuster Frozen Empire tahun 2024. Dan nantikan terus sequel berikutnya. Sekian dulu dan jangan lupa subscribe, saya Ogans, nantikan terus alur film berikutnya.